Yang ketiga, kebahagiaan bisa didapati itu dengan wal qanaah bima fil yad. Menerima apa adanya yang ada di tangan ini, yang Allah beri kepada kita. Man la yashkurin nas, la yashkurillah dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, mereka juga tidak bersyukur kepada Allah. Istri, mari kita bersyukur kepada suami. Seburuk apapun suami kita, sampai sekarang masih bisa kita hidup, bernafas, kita makan, dinafkahi. Kadang-kadang satu keburukan itu menghapus 1000 kebaikan. Berapapun yang suami kita berikan, para ibu di rumah, ini juga pelajaran buat saya khususnya. Dikasih uang belanja sama suami satu hari cuma 50.000, alhamdulillah. Ada yang dikasih mungkin cuma 20.000, alhamdulillah. Ada mungkin yang lebih besar dikasih satu hari, dikasih suaminya uang nafkah belanja 1 juta, alhamdulillah. Jangan lagi kita kufur terhadap nikmat Allah, tapi kita syukuri dengan cara nikmat tersebut dipakai untuk ibadah. Suami memberikan nafkah yang banyak, Allah memberikan nafkah yang banyak, rizki yang banyak terhadap keluarga kita, dipakai untuk sedekah, berbagi, disekolahkan anak-anak kita di tempat yang baik, jadikan mereka para penghafal Quran, jadikan mereka orang yang berakhlak, tidak disia-siakan untuk hal-hal duniawi, tapi kita gunakan harta tersebut dan ajarkan anak-anak kita untuk menggunakan harta rizki yang Allah beri semata-mata untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat menarik sekali mengenai kebahagiaan yang ada di rumah. Saya teringat dengan salah satu hadis di mana sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma alamatus sa'adah fid dunya ya Rasul?" Apa ciri bahagia orang yang hidup di dunia, wahai Rasulullah? Saya pengen tahu, saya pengen ngamalin, saya pengen jadi orang yang bahagia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, orang yang bahagia itu adalah ciri yang pertama, sehatul badan. Orang yang sehat badannya, tidak ada nikmat yang melebihi nikmat apapun kecuali sehat badan. Terkadang kesehatan ini adalah nikmat yang seringkali kita sepelekan dan kita tidak anggap sama sekali. Kita masih membuka mata kita di pagi hari, itu nikmat sehat dari Allah. Berapa banyak orang yang dalam tidurnya wafat karena serangan jantung, asma dan lain sebagainya, tidak bisa melihat matahari di esok harinya. Allah masih berikan kita nafas, nikmat sehat. Masih kita bisa buang angin, itu nikmat sehat. Ibu-ibu di rumah, kalau suaminya sering buang angin, jangan marah. Berarti tandai suaminya masih sehat. Berapa banyak orang tidak bisa buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu harus operasi. Ada kerusakan dalam pencernaannya. Jadi kalau pasangan kita mau sebau apapun, sebesar apapun suaranya, itu kita syukuri. Alhamdulillah, Pak, ya Allah, masih sehat. Jangan kalau suami kita buang angin, ya Allah, bau bener sih. Sana. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita bersyukur kalau pasangan kita masih Allah beri sehat. Begitupun diri kita. Kita masih bisa buang air kecil, itu nikmat dari Allah, nikmat sehat. Berapa banyak orang kena penyakit gula, kena penyakit kencing batu dan lain sebagainya, tidak bisa lagi buang air kecil. Bahkan buang air kecilnya sakit. Ada orang yang tidak bisa buang air besar, akhirnya dioperasi. Nah, ini salah satu nikmat sehat yang sering kali kita tidak anggap, kita sepelekan dan kita lupakan. Padahal nikmat tersebut adalah nikmat yang paling diimpikan oleh orang-orang yang sakit. Kalau ada orang yang sedang sakit parah, ketika ditanya, "Kamu mau apa?" Apa yang dia jawab? Tidak ada apapun yang aku mau di dunia ini kecuali nikmat sehat. Bisa aku beraktivitas seperti sedia kala. Itu yang pertama. Jadi nikmat sehat adalah nikmat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Yang kedua apa? Kata Rasulullah, alamatus sa'ada fid dunya, yang kedua itu adalah wus'atun fi rizqihi. Allah luaskan rizkinya, banyak rizkinya, bukan hanya banyak tapi juga berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, jalbul khair, menariknya segala suatu kebaikan dalam diri kita, itulah berkah. Ada orang mungkin yang punya rizki hanya sedikit, tapi karena rizkinya dipakai untuk ibadah rasanya berkah, tidak pernah kekurangan. Ada orang yang tidak punya gaji,
Tidak pernah dia bergaji seperti orang-orang pada biasanya. Per bulan dia bingung, makan apa hari ini. Tapi ternyata Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, bukan dari gaji per bulan, tapi dari manapun itu tetap dia bisa merasakan keberkahan dan manfaatnya. Ada 4 penarik rizki yang bisa kita lakukan. Pertama adalah sholat tahajud. Tahajud itu kalau kata orang sini bilang tahu-tahu hajat terwujud. Tahu-tahu haji terwujud. Itu karena orang yang rajin tahajud. Jadi jangan pernah menyepelekan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ila akhiri ayat. Jadi bangunlah engkau ketika berada di sepertiga malam. Ini adalah momen penting di mana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan disitulah karunia Allah banyak bercucuran kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan sholat duha. Kalau kata orang Sunda bilang pang pelitna 2 rakaat. 2 rakaat saja sholat duha ini. Itu bisa menjadi jalbur rizki, penarik rizki kita. Maka tidak aneh ketika ada orang mendawamkan sholat duha di kesehariannya, sesibuk apapun dia, tapi hidupnya terasa berkah karena dia orang yang rajin mengerjakan ibadah sunnah, termasuk duha. Yang ketiga, salah satu penarik rizki itu adalah istanzilur rizqa bis sodaqah. Tarik olehmu rizki dengan memperbanyak sedekah. Sedekah selain bisa memperbanyak rizki, dia juga bisa menghalangi kita dari segala musibah dan keburukan. Berapa banyak orang yang harusnya berada dalam jurang kematian, berada dalam keburukan, tapi karena dia mengawali dirinya dengan sedekah, Allah hijabkan dirinya dari musibah dan keburukan yang akan menimpanya. Jadi itulah 2 kebahagiaan yang bisa kita lakukan jika ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, sihatul badan, wus'atun fi rizkihi. Akan tetapi sahabat Rasul bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini bahagia bukan hanya pengen di dunia wahai Rasul, tapi kami juga pengen jadi orang yang bahagia ketika di akhirat. Wa ma'alamatus sa'adah fil akhirah ya Rasulullah. Apa ciri orang yang bahagia ketika hidup di akhirat nanti wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, yang pertama orang bahagia hidup di akhirat kelak adalah ridallah, orang yang dapat ridhonya Allah. Oleh karenanya mari sama-sama kita dawamkan doa ini selepas sholat kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ridhamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon perlindungan dari panasnya api neraka. Jadi kebahagiaan pertama adalah orang yang mendapat ridho Allah. Karena masuk surganya Allah itu bukan karena kita banyak amal, tapi karena Allah sayang dan ridho terhadap kita. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ridho Allah. Setelah ridho Allah adalah jannatullah, surganya Allah. Insya Allah orang yang bahagia hidup di akhirat adalah orang yang pandai menggapai keduanya, ridho dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.